warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sistem hormon dan sistem indera. Nah, tapi kali ini Ibu akan menjelaskan sistem hormon dulu ya. Sistem inderanya nanti nyusul gitu. Nah, sebelum mulai mungkin kalian pernah mendengar kata hormon ya. Apa itu hormon? Oke, kita akan bahas selengkapnya. Oke, sistem hormon ya. Hormon berasal dari kata homain yang berarti menggiatkan atau memacu. Hormon dibentuk pada suatu kelenjar ya. Jadi asal kalian tahu, hormon itu dibentuk pada suatu kelenjar tapi melakukan fungsinya di tempat yang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini dibentuk di kelenjar hipofisis bagian posterior. Nah, tapi bekerjanya di mana? Melaksanakan kerja di mana? Nah, di sistem reproduksi, yaitu di bagian otot rahim. Ya, hormon oksitosin ini merangsang otot polos pada rahim wanita ya ketika dia nanti akan melahirkan. Nah, oksitosin juga merangsang sel-sel kontraktil pada kelenjar air susu yang tahu memacu keluarnya air susu gitu. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid. Nah, fungsinya yang pertama mengatur metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, keseimbangan internal, reaksi terhadap stres, dan tingkah laku. Oke, selanjutnya. Nah, macam-macam kelenjar itu banyak sekali ya, tapi kita akan bahas satu-satu ini ya. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau disebut juga dengan pituitari terdapat pada lekukan tulang seratursika di bagian tengah tulang baji. Di mana itu seratursika? Itu di bagian tulang tengkorak ya, tulang kepala. Di bagian atas telinga atau di dekat tulang pelipis ya letaknya. Nah, ukurannya kurang lebih sebesar kacang ercis, berarti bentuknya atau ukurannya hampir mirip kayak ginjal kita ya. Nah, hipofisis memegang peran penting dalam koordinasi kimia tubuh, disebut juga dengan master of glands. Jadi, hipofisis ini merupakan masternya kelenjar ya, master dari semua kelenjar gitu ya, ini hipofisis gitu ya. Soalnya memeran peran yang sangat penting. Nah, selanjutnya hormon diperlukan dalam jumlah tertentu. Nah, ini hormon tuh digunakan dalam jumlah tertentu ya. Jadi tidak bisa kebanyakan, tidak bisa kelebihan. Kalau misalkan hormon diproduksi kurang atau berlebihan, maka akan membawa dampak yang buruk ya, atau membawa dampak yang tidak diinginkan di tubuh gitu. Makanya harus pas jumlahnya. Nah, jika produksi hormon contohnya nih ya, jika produksi hormon somatotrop atau hormon pertumbuhan berlebihan, maka akan menyebabkan pertumbuhan raksasa atau gigantisme ya. Mungkin kalian pernah ngelihat orang yang sampai tingginya 2 meter lebih atau sampai 3 meter ya. Itu disebut juga dengan gigantisme, kelebihan hormon somatotrop. Nah, jika produksi hormon somatotrop terlalu sedikit atau hiposekresi, maka akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan atau kekerdilan atau dwarfisme atau juga kretinisme. Ya, mungkin kalian juga pernah ngeliat orang yang badannya kecil banget ya, cebol ya. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh kekurangan hormon somatotrop, kekurangan hormon pertumbuhan. Oke, selanjutnya, nah ini ya, kalau kalian tidak tahu hipofisis itu di mana letaknya, ya ini di bagian tulang tengkorak ya, tepatnya deket di atas bagian telinga ya, tulang pelipis. Nah, itu adalah yang bentuknya kecil, itu merupakan hipofisisnya ya. Ya, selanjutnya, nah hormon hipofisis itu terbagi menjadi 3 lobus ya. Ada bagian hipofisis lobus anterior, lobus intermediate atau tengah, sama lobus posterior atau bagian bawahnya ya. Nah, kita bahas untuk yang lobus anterior dulu ya. Nih, hipofisis bagian anterior ini ada hormon pertumbuhan atau somatotrop tadi ya. Fungsinya untuk apa? Untuk memicu pertumbuhan dan meningkatkan laju pembentukan protein di dalam sel. Selanjutnya ada hormon laktotropik hormon atau LTH, berfungsi merangsang produksi air susu. Nah, LTH atau juga hormon prolaktin ya, sama aja. Selanjutnya ada thyroid stimulating hormon atau TSH
yaitu fungsinya untuk mengontrol sekresi hormon oleh kelenjar tiroid. Ada ACTH, adrenokortikotropik hormon, yaitu fungsi untuk mengontrol sekresi hormon oleh korteks adrenal. Ada hormon FSH dan LH. Ini FSH sama LH ini di sistem reproduksi ya fungsinya. Kalau FSH fungsinya untuk merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen. Kalau pada pria memicu testis untuk menghasilkan sperma. Nah, ada juga LH ya. LH ini pada wanita menstimulasi ovulasi dan sekresi progesteron, pada pria menstimulasi sel interstitial untuk menghasilkan testosteron. Oke, jadi sebenarnya materi hormon ini sangat penting sekali ya, harus kalian pelajari benar-benar, karena materi hormon ini nanti akan berkaitan dengan materi-materi sistem reproduksi dan materi-materi yang lainnya gitu ya. Jadi harus kalian tahu ini hormon fungsinya untuk apa ya, macam-macam hormon dan letaknya di mana, kalian harus tahu. Kayak ini hormon kelenjar hipofisis lobus anterior ya. Selanjutnya hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis bagian intermediate. Nah, intermediate ini dia menghasilkan MSH atau melanocyte stimulating hormone, yaitu mempengaruhi pigmentasi kulit atau dia yang menyebabkan warna pada kulit kita ya. Beda, kenapa warna kulitnya beda-beda ya, karena adanya melanosit ya. Nah, ada juga lobus posterior. Di sini ada hormon ADH, fungsinya untuk menurunkan volume urin dengan cara menyerap air dari ginjal dan meningkatkan tekanan darah. Nah, kemarin kita sudah bahas hormon ADH ya di sistem ekskresi ya. Nah, terakhir ada oksitosin, fungsi untuk memacu kontraksi uterus selama proses melahirkan dari kelenjar susu agar mengeluarkan air susu. Oke, selanjutnya yang kedua ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ya. Kelenjar gondok adalah kelenjar yang terdapat di leher bagian depan di sebelah bawah jakun dan terdiri atas dua lobus ya. Tiroksin terdiri atas asam amino yang mengandung yodium. Nah, mungkin kalian pernah mendengar penyakit gondok ya. Kenapa bisa terjadi penyakit gondok? Ya karena tiroksin ini terdiri tadi ya mengandung yodium. Jadi kenapa penyakit gondok itu disebabkan karena kurangnya yodium. Nah, kekurangan yodium ini menyebabkan si tiroksin bekerja lebih keras yang mengakibatkan si kelenjarnya menjadi bengkak ya. Makanya orang yang gondok itu di lahirnya suka gede gitu, bengkak ya. Itu karena kekurangan yodium. Nah, selanjutnya kelebihan produksi hormon tiroid atau hipertiroid menyebabkan morbus basedowi. Jadi morbus basedowi ini dia keadaan atau gejala gugup nadi dan napas cepat dan tidak teratur ya, mulut renggang, terus matanya juga kayak melotot gitu ciri-cirinya. Nah, di sini ada juga kelenjar tiroid, ada hormon tiroksin, ada triodotironin, ada kalsitonin ya. Ini fungsi-fungsinya ya. Oke, selanjutnya ada kelenjar anak gondok. Peranannya hormon ini adalah untuk metabolisme kalsium dan fosfat. Selanjutnya ada kelenjar timus, merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrop dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi ya. Jadi berfungsi cuman ketika masih dalam masa pertumbuhan ya. Ada kelenjar Langerhans atau pankreas. Nah, pankreas ini menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Jadi fungsi insulin sama glukagon itu dia berlawanan ya. Kalau insulin ini fungsinya untuk mengubah glukosa atau gula darah menjadi glikogen atau gula otot energi ya di hati sehingga mengurangi gula dalam darah. Sedangkan glukagon ini berfungsi untuk mengubah glikogen, mengubah gula otot menjadi gula gitu ya. Jadi mengubah, kalau misalkan ini dalam keadaan misalkan kalian lagi puasa, nah si glikogen tadi, si gula otot tadi dirubah menjadi glukosa ya. Jadi glukosa ini digunakan untuk energi gitu. Nah, selanjutnya kelenjar anak ginjal atau glandula adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua struktur kecil yang terletak di atas tiap ginjal. Bagian luar disebut korteks dan bagian dalam disebut medula. Nah, bagian medula anak ginjal ini, kelenjar anak ginjal ini menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin, berpengaruh terhadap penyempitan
penyempitan pembuluh darah serta mengubah glikogen menjadi glukosa. Nah, di bagian korteksnya ini menyekresikan hormon kortin atau kortison. Hormon ini berfungsi mengendalikan stres yang dapat dipengaruhi oleh kondisi infeksi, cedera, aktivitas berat, serta stres fisik dan emosional. Selanjutnya ada kelenjar kelamin. Di bagian testis merupakan kelenjar kelamin laki-laki yang mengandung sel Leydig. Sel Leydig menghasilkan hormon testosteron ya. Jadi pada perempuan tidak mengandung hormon testosteron ya. Terus ada juga ovarium, kelenjar wanita yang menyekresikan hormon estrogen dan progesteron. Jadi estrogen dan progesteron ini nanti akan berguna pada saat menstruasi dan ketika akan terjadi fertilisasi sebelum reproduksi ya. Terus selanjutnya kelenjar pencernaan, kelenjar pada lambung menghasilkan gastrin yang berfungsi merangsang getah lambung. Oke, jadi merupakan macam-macam kelenjar dan fungsi-fungsinya. Oke, harus kalian pahami ya. Fungsi hormon apa, berasal dari kelenjar apa, fungsinya untuk apa, itu kan harus tahu karena nanti akan dibahas di materi selanjutnya, akan jadi acuan ya. Nanti juga tetap akan membahas hormon di materi yang lainnya juga. Oke, sampai sini saja pembahasan materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum paham boleh tanyakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.